Untuk penjualan wholesale four wheel November 2024 ini mencapai 74.347. Ini penurunan 11% year on year-nya ya. Dan sebentar kita juga lihat retail turun sekitar 8,1% secara year on year ke 76.000. Ini cukup mengecewakan ya untuk hasil pada bulan November ini. Kalau kita lihat secara kumulatif, wholesale Januari sampai November 2024 tercatat 784.788 unit. Ini penurunan 14,7% secara year on year-nya. Dan kalau kita melihat sebetulnya target Gaikindo sudah direvisi menjadi 850.000 dari awalnya 1,1 juta. Kalau kita melihat sebetulnya kekurangan untuk mencapai target ini cuma memerlukan sekitar 62.000 penjualan mobilnya di bulan Desember. Menurut kami ini masih sangat feasible. Kalau kita lihat dari Astra, ini mereka mengalami penurunan market share yang cukup drastis menjadi 53% untuk bulan November ini. Kalau kita lihat ini dikarenakan penjualan dari semua brand Astra yang turun double digit percentage-nya, paling besar dari Daihatsu. Market share non-Astra meningkat dan pendongkrak kenaikan non-Astra market share datang dari pemain-pemain BEV seperti BYD, Wuling, dan juga Chery. Next. Ini adalah overview dari hasil penjualan mobil November 2024 dan juga kumulatif year to date-nya. Overall penjualan mengalami penurunan sekitar 3,7% secara bulanannya, 11,9% secara tahunannya, dikarenakan Astra punya brand. Kalau kita lihat ini turun sekitar 9,6%. Kalau kita lihat bulan November ini memang terisi dengan beberapa uncertainty di skala global pun, seperti pemilihan Presiden Amerika Serikat dengan kebijakan polisi yang cenderung dapat meningkatkan tingkat inflasi lagi. Nevertheless, kalau kita lihat target 2024 ini masih akan tetap inline untuk Desember. Hanya memerlukan sekitar 62.000. Angka ini sangat memungkinkan dan menurut kami ekspektasi untuk 852.000 ini sangat possible. Dan mungkin untuk tahun depan kita akan taruh target untuk penjualan mobil di sekitar 900.000. Next. Untuk penjualan BEV di Indonesia atau secara domestik ini mencapai 52.803 unit di November 2024. Ini kita lihat didukung oleh model baru seperti BYD M6 dan juga model lama BYD yaitu Seal. Berikutnya juga ditopang oleh pemain-pemain lama pun seperti Wuling dan juga Chery. Kalau kita ngelihat dari HFV ini mencatat wholesale sekitar 5.629. Ini peningkatan 6,2% secara month-on-month-nya. Dan juga tapi penurunan 11,6% year on year. Ini lebih didominasi oleh tetap lagi dengan brand Toyota yaitu Innova Zenix di 2.607. Kemudian berikutnya adalah di Alphard dan ini turun ini ada di 568 unit. Kalau kita lihat untuk Suzuki ada di 434 unit. Kalau kita lihat secara kumulatif HFV masih ada pertumbuhan ya sekitar 29,5%. Tapi masih bawah di lonjakan BEV. BEV ini pertumbuhannya sebesar 231% secara year on year-nya. Overall yang kita lihat sekarang adalah pangsa pasar dari Astra ini mulai tergerus ya oleh penjualan BEV dan jika pricing pun dari Astra tidak dapat berkompet, ini dapat menimbulkan masalah terhadap segmen otomotif Astra ke depan. Next. Kalau kita lihat di tingkat global, sebetulnya di November 2024 ini mencatat penjualan EV yang tertingginya lagi, all time high di sekitar 1,8 juta unit, yang naik 100.000 unit dibandingkan bulan Oktober. Kalau kita ngelihat sebetulnya penjualan global secara kumulatif sudah mencapai 15,2 juta unit. Ini peningkatan 25% year on year-nya. Nah ini kalau kita lihat sebetulnya masih didominasikan oleh China. Penjualan dari China ada meningkat 70.000 unit month-on-month-nya didorong oleh brand-brand yang bisa dibilang lebih baru yaitu Geely dan Changan. Secara year to date penjualan PHEV atau plug-in hybrid hampir 2 kali lipat, sementara untuk PHEV masih pertumbuhannya sekitar 18%. Untuk di Eropa kalau kita lihat penjualan EV-nya penurunan 3% year to date-nya, meski kalau dari UK pertumbuhannya sekitar 17%. Dan kalau dari Amerika Serikat kita melihat ada kenaikan cukup stabil 10% year to date-nya. Ini dipacu spekulasi penghentian insentif pajak EV oleh Presiden Trump. Next. Oke, ada beberapa update dari segmen otomotif di bulan ini. Yang pertama adalah Gaikindo Jakarta Auto Week 2024 yang digelar pada akhir November kemarin. Event ini berhasil menarik lebih dari 100.000 pengunjung berkat lokasi baru di ICE BSD.
Dan kalau kita compare ke tahun lalu, partisipasinya cuma di angka sekitar 80.000, jadi ada peningkatan yang cukup baik. Partisipasinya ada sekitar 42% lebih banyak, termasuk 27 merek mobil seperti Lexus, Zeekr, dan juga Ford. Kalau kita ngelihat sebetulnya pada event ini yang di-highlight adalah diskon dan juga diskon dan elektrifikasi ya. Kalau kita lihat untuk diskon, banyak banget diskon yang diberikan pada mobil-mobil seperti Toyota Yaris Cross Hybrid dan juga Corolla Cross. Ini diskonnya mencapai 15-20 juta. Untuk Honda CR-V pun juga mendapatkan diskon, especially untuk hybridnya, diskon sekitar 40 juta. Serta Suzuki XL7 Hybrid dan Grand Vitara Hybrid ini diskonnya juga cukup fantastis, di angka sekitar 30-50 juta. Jadi ekspektasi kita untuk bulan Desember, karena akan tereflek pada bulan Desember event ini, akan ada peningkatan penjualan mobil karena banyak diskon-diskon yang kita lihat ini. Tim kita juga mengunjungi pameran tersebut dan juga melihat bahwa event ini terus mendorong adopsi eco-friendly vehicle yang lebih agresif lagi. Berikutnya update adalah dari insentif hybrid. Jadi pemerintah resmi memperkenalkan insentif pajak barang mewah atau PPNBM DTP sekitar 3% untuk kendaraan hybrid guna mendorong penjualan dan mengurangi emisi, mendukung target net zero emission-nya di 2060. Kalau kita lihat insentif untuk EV tetap juga berlanjut, termasuk keringanan pajak untuk model CBU dan juga CKD. Ini menurut kita sebetulnya insentif hybrid ini langkah yang positif untuk mendukung daya saing hybrid dan menjaga penjualan solid pada tahun 2025. Kita melihat sebetulnya perusahaan yang atau brand yang akan terbenefit oleh insentif hybrid ini adalah dari Astra ya, karena kalau kita lihat Astra ini masih memimpin pasar HEV di Indonesia. Next. Maka dengan itu kami tetap mempertahankan rating overweight untuk sektor otomotif meskipun hasil November 2024 yang lebih lemah dari ekspektasi kita. Kita optimis bahwa hasil akhir tahun akan lebih baik karena penjualan dari Gaikindo Jakarta Auto Week ini akan tercatat pada bulan Desember. Top pick kami di sektor ini adalah dari Astra dengan target price 6.200 per share. Ini target price yang sudah kita roll forward valuation-nya di report Astra terakhir yang kita update. Sekian presentasi saya hari ini, saya kembalikan lagi ke Glenda.